Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, akan datang sebuah masa bumi yang kita tempati dengan aman dan nyaman ini akan mengalami keguncangan dengan seguncang-guncangnya. Bagaimana hal itu terjadi? Pemirsa Khazanah, setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia dan munculnya binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi. Entah berselang berapa tahun atau bulan bahkan hari, semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta. Maka seluruh makhluk di dunia terkejut. Sangkakala telah ditiup malaikat. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafkhatul faza atau tiupan mengagetkan yang menyebabkan kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang dengan sebenar-benar goncangan. Mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertubrukan. Bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahayanya. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya. Hal ini terjadi dengan tiba-tiba saat semua manusia sedang sibuk mengurus urusan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Al-Quran Surah Yasin ayat 48 hingga 50. Tiupan sangkakala yang pertama ini panjang, seluruh makhluk ketakutan dan amat terperanjat. Dampaknya pun sangat dahsyat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan mencampakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang kukang seperti kupu-kupu bertebaran. Suara menggelegar yang menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukankah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini? Nabi SAW mengabarkan dalam sabdanya, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Hadis riwayat Muslim. Ruh-ruh mulia inilah yang tak akan terganggu dan terkena dampak dari tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malaikat peniup sangkakala akan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sur, terompet sangkakala sebanyak 3 kali tiupan bila kiamat telah tiba. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan sur atau terompet ditiup pada kali yang kedua. Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat dan manusia, serta semua makhluk di bumi, termasuk para nabi dan syahid. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada tiupan kedua, seluruh makhluk di langit maupun di bumi semua mati. Inilah yang disebut dengan tiupan soqah atau tiupan kematian. Namun pada tiupan kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menyisakan sejumlah makhluk yang tetap hidup. Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka yang dibiarkan hidup itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan 4 malaikat pemikul Arsy. Mereka inilah yang disebut Al-Quran dengan kalimat, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa Arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu. Dengan demikian matilah malaikat maut. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, akulah raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini? Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keperkasaannya dan keesaannya, bahwa sifat sombong itu hanya miliknya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Hadis riwayat Muslim. Kesombongan inilah sifat yang tidak boleh disandang oleh makhluknya, siapapun ia. Inilah yang ditegaskan Rasul SAW dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan aku lemparkan dia ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Keadaan alam semesta akan tetap seperti itu hingga waktu yang ditentukan untuk ditiupkan sangkakala ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Entah berapa lama jarak antara waktu tiupan kedua dan ketiga atau tiupan kematian dan kebangkitan. Namun Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Hadis riwayat Bukhari. Meski Nabi SAW menyebutkan angka 40 kepada Abu Hurairah, akan tetapi Nabi tidak menjelaskan apakah 40 hari, bulan, atau tahun. Apapun itu, baik hari, bulan, ataupun tahun, angka 40 yang disebutkan Nabi itu tentu waktu yang sangat lama sekali. Karena saat itu sudah memasuki waktu akhirat, yang durasinya 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Pemirsa Khazanah, tak sedikit kaum muslim yang sudah merasa memiliki tabungan amal ibadah dan kebaikan. Karena sudah merasa telah melaksanakan ibadah sholat wajib dengan lengkap, puasa lengkap, zakat dan sedekah tak pernah ketinggalan. Dan alhamdulillah juga telah menunaikan ibadah haji, yang memang dengan semua itu, seorang muslim telah memiliki tabungan amal soleh yang besar. Dengan itu semua sebenarnya tugas seorang muslim belum selesai.
Yang paling penting justru bagaimana kita bisa mempertahankan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan itu tetap utuh sampai akhir hayat kita. Mengapa? Karena memang tidak ada jaminan jika amal-amal soleh yang telah terkumpul banyak itu akan utuh seterusnya. Bisa saja dalam perjalanan hidup ini, amalan-amalan itu tanpa kita sadari berkurang sedikit demi sedikit atau bahkan mungkin bisa hilang seketika. Karena dalam agama ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus tabungan amal kita. Maka itu yang perlu diwaspadai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 2. Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat sangat khawatir sekali. Misalnya Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, ia merasa takut dirinya termasuk dari orang-orang yang terhapus amalnya dan akan menjadi penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW mengutus seseorang untuk menemuinya dan menyampaikan kepadanya, kamu bukan termasuk penghuni neraka, tetapi kamu termasuk ahli surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, setelah seseorang mengerjakan amal soleh dengan ikhlas dan benar, ia wajib menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya. Kemudian dia meningkatkan ketaatan hingga akhir hayat. Lalu, perbuatan-perbuatan dosa seperti apakah yang bisa menghilangkan dan menghapus amal seorang muslim? Penghapus amal yang paling besar adalah syirik dan kufur. Keduanya tidak hanya menghapus sebagian amal saja, tapi menghapuskan semua amal kebaikan yang pernah dikerjakan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-Zumar ayat 56. Allah juga berfirman, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Itulah dua dosa besar yang bisa menghapus amalan soleh seorang muslim. Namun bukan berarti hanya dua dosa besar itu yang bisa menghapus amal. Para ulama sepakat masih ada dosa yang derajatnya di bawah syirik dan kufur yang bisa menghapuskan sebagian pahala amal soleh yang sebanding dengannya. Imam Ahmad pernah berkata, apabila seseorang merasa khawatir kepada dirinya berbuat sesuatu yang mendekati zina, hendaknya ia segera menikah. Dia berhutang dan menikah supaya tidak terjerumus dalam keharaman, lalu amalnya terhapus. Ibnu Rajab menyepakati kesimpulan ini, bahwa amal bisa terhapus karena sebab sebagian dosa, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri berpandangan demikian. Al-Quran telah memperingatkan orang-orang beriman dari pembatal-pembatal amal ini. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Al-Quran Surah Muhammad ayat 33. Imam Ahmad menjelaskan sebab turunnya ayat ini bahwa para sahabat Rasulullah SAW menyangka dosa yang menyertai la ilaha illallah tidak membahayakan, sebagaimana amal soleh yang menyertai kesyirikan tidak memberi manfaat. Maka turunlah ayat ini. Setelah itu para sahabat merasa takut dosa mereka akan menghapuskan amal mereka. Bukti lain bahwa ada perbuatan dosa yang bisa menghapus amal soleh seorang muslim, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Ayat ini mengabarkan sedekah bisa rusak dan pahalanya terhapus karena suka menyebut-nyebutnya atau mengungkit-ungkitnya dengan perkataan atau perbuatan kepada seseorang. Sedekah juga bisa terhapus karena menyakiti atau berbuat buruk kepada orang yang telah diberi. Maka dari sini orang yang telah mengerjakan amal-amal soleh, khususnya amal besar dalam Islam, dia wajib menjaga amal tersebut dari pembatal-pembatalnya, khususnya syirik dan kufur, dan umumnya semua perbuatan maksiat dan keburukan. Karena keburukan bisa menghapuskan kebaikan, sebagaimana kebaikan menghapuskan keburukan. Dan penentu amal seseorang adalah di penghujungnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah,
Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jalan menuju surga diliputi oleh berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Sedang jalan menuju neraka diliputi perkara-perkara yang menyenangkan. Akan tetapi, bila kita mengamati perintah-perintah dan anjuran-anjuran yang ada dalam Islam, akan kita dapati bahwa Allah seolah telah mengajak manusia ke surga dengan berbagai cara dan secara berulang-ulang. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk menuju kenikmatan surga. Perhatikanlah bagaimana cara Allah menghitung pahala sebuah amal. Siapa yang mengerjakan satu kejahatan hanya dijatuhi sanksi satu. Bahkan kemurahan Allah pun dapat menghapuskannya. Sementara yang mengerjakan satu kebaikan memperoleh 10 ganjaran bahkan lebih. Bukan hanya itu, Allah menggantikan keburukan yang pernah dilakukan seseorang dengan kebaikan bila ia tulus bertaubat. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah menyebut pelaku syirik, pembunuh, pezina, mereka akan mendapat siksa berganda di hari kemudian dan kekal dalam siksa itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Mengapa kejahatan malah diganti oleh Allah dengan kebaikan? Karena taubatnya yang pertama telah menghapus kesalahannya. Dan bila ia teringat lagi dengan kesalahan itu lalu bertaubat, maka kali ini taubat tersebut dicatat sebagai amal soleh. Demikian seterusnya, bahkan tidak mustahil siapa yang bertaubat dengan tulus akan merasakan kehadiran Allah dan mendorongnya melakukan amal-amal soleh. Bahkan terbuka kemungkinan bagi yang tidak bermohon ampunan pun selama dosanya bukan mempersekutukan Allah untuk diampuni olehnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukannya dengan sesuatu dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Dengan demikian mungkin bisa dikatakan bahwa tidak ada yang ditimpa siksa neraka kecuali mereka yang benar-benar sangat durhaka melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan enggan berbuat kebajikan. Ini semua bukan berarti mengandalkan kemurahan Allah tanpa usaha. Setiap orang paling tidak harus selalu mengingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu muslim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Di samping itu, setiap kita harus selalu ingat husnul khotimah atau akhir yang baik. Demikian pula su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Karena itu, jangan mengandalkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berusaha sekuat kemampuan. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, jika seorang hambaku bertekad akan melakukan kebaikan, namun tidak sempat melaksanakannya, aku akan mencatat 1 kebaikan baginya. Jika dia jadi melaksanakan tekadnya itu, aku catatkan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat baginya. Dan jika hambaku bertekad akan melaksanakan keburukan, namun tidak jadi melaksanakannya, aku tidak akan mencatatnya sebagai dosa baginya. Lalu jika ia melakukan keburukan tersebut, aku hanya mencatat 1 keburukan. Hadis riwayat Tabarani dan Abu Shaykh. Orang yang beriman tidak memandang masa depan dengan logika dan akalnya. Tapi orang yang beriman, mereka hidup berjalan dengan apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita hidup dengan iman semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kota Syam menjadi tempat berkumpul, betul. Tapi mahsyar untuk kota Syam bukan. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Iya, antum akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Darmawansyah dari Cibinong, Bogor. Ahlan akhil karim. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak Ustadz. Yang pertama, perang di Gautah itu apakah pertanda akhir zaman? Fakta apa yang mengarah pada pertanda ini? Dan yang kedua, ada sumber yang menyebutkan perang di Gautah Suriah itu tidak ada hubungannya dengan perang akhir zaman. Karena sebenarnya Gautah yang sekarang sedang berkecambuk perang itu bukan tempat ditunjuk Nabi dalam hadisnya. Benarkah demikian? Dan yang ketiga, ada hadis Nabi yang menyebutkan Syam itu adalah mahsyarnya dunia. Apakah berarti nanti ketika dibangkitkan manusia akan digiring menuju Syam itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi.
Menjawab tentang kota Syam, tentunya kita akan menjawab dengan puluhan riwayat-riwayat yang sahihah yang menceritakan tentang masalah Syam. Saya dan antum tidak perlu ragu. Riwayat-riwayat yang menerangkan tentang Syam itu adalah riwayat-riwayat yang rata-rata di atas 80% berada pada riwayat yang sahih, dan itu merupakan bagian dari nubuah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita merujuk kepada pertanyaan yang pertama ketika beliau menanyakan apakah Ghautah ini menjadi petanda akhir zaman. Tentunya yang menjawab pertanyaan ini adalah Rasul, karena sesungguhnya beliau diberikan petunjuk untuk menjawab setiap pertanyaan yang dimiliki oleh setiap umatnya. Pertanyaan ini telah dijawab oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad menyampaikan, Inna fustatal muslimina yawmal malhamati bil ghautati ila janibil madinati yuqalu laha Dimashq fa inna khaira madaini syami. Rasulullah SAW menyampaikan dengan lisan beliau yang mulia, sesungguhnya benteng pertahanan kaum muslimin ketika nanti terjadi peperangan akhir zaman yang begitu besar, maka benteng kaum muslimin itu terletak pada kota Ghautah. Dan Ghautah ini merupakan sebuah kota di samping kota yang disampit yang disebut dengan kota Dimashq ataupun Damaskus, dan itu merupakan kota yang terbaik di antara wilayah Syam. Hadis ini diriwayatkan secara sahih dalam riwayat Imam Ahmad dan kemudian disahihkan oleh banyak ulama-ulama hadis dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Disitulah kita menjumpai apakah kaitan Ghautah dengan kemudian peperangan akhir zaman dan tanda hari kiamat. Jelas Rasulullah tidak menyebut Ghautah kecuali Nabi menyebutkan kata Malhamah Kubra. Dan tahukah antum apa itu Malhamah Kubra? Peperangan akhir zaman itulah yang disebut dengan Malhamah Kubra. Antum yang sering membaca pasti mengetahui tentang referensi tentang Malhamah Kubra. Disitulah kita menjumpai sesungguhnya Allah itu akan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, dan kemenangan itu tidak terjadi di wilayah manapun kecuali terjadinya di kota Syam. Dan kota Syam itu salah satunya ada Damaskus, ada kemudian Idlib, ada kemudian Halab, ada kemudian Aleppo, dan salah satunya adalah kota Ghautah. Makanya di situ kita kemudian menaruh satu harapan besar bahwasanya kaum muslimin akan mendapatkan kembali cahaya kemenangan. Kita akan bermandikan dengan kejayaan kembali, dan sesungguhnya Rasulullah mengatakan tempat kemenangan itu terjadinya di kota Syam, dan salah satu benteng pertahanan saya dan antum ada di kota Ghautah. Makanya Rasulullah kemudian bersabda dalam salah satu hadis yang lainnya, Rasulullah itu pernah menjumpai di dalam mimpi, dan mimpinya Nabi adalah bagian dari wahyu. Rasulullah mengatakan, inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat amudal kitab untuzi'a tahta wisadati. Ketika aku tidur, maka aku melihat di bawah bantalku ada pancang-pancang yang diambil dari bawah bantalku. Setiap pancang di atasnya ada Al-Quran, ditancapkan oleh Allah pada satu wilayah, ditancapkan oleh Allah pada wilayah yang lainnya, ditancapkan oleh Allah pada wilayah yang lainnya. Fattaba'tuhu basari, maka saya mengikuti kemana pandangan pancang-pancang itu ketika diletakkan dan ditancapkan oleh Allah. Maka saya mendapati pancang yang terakhir yang telah ditetapkan dan ditancapkan oleh Allah, yaitu adalah pancang itu di kota Syam. Dan itu menunjukkan sesungguhnya kota kemenangan bagi kaum muslimin adalah kota Syam. Makanya hari ini walaupun kita mendapatkan banyak penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslimin, kita faham malam itu kalau sudah terlalu gelap berarti fajar itu sebentar lagi akan menyingsing. Dan fajar itu bukan milik siapapun, tetapi fajar itu milik Islam dan milik kaum muslimin. Makanya orang-orang kafir mereka kemudian tahu betul kemenangan itu adalah milik kaum muslimin. Mereka itu sekarang hanya bisa meredam semangat kemenangan, tapi sebenarnya mereka tidak akan pernah bisa menahan kemenangan itu datang kepada kaum muslimin. Mereka bisa merusak bunga, tetapi mereka tidak akan bisa menahan musim semi, karena musim semi miliknya antum ketika antum beriman kepada Allah, miliknya kita ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Disitulah kita paham kota Ghautah ada kaitannya erat dengan peristiwa akhir zaman, dan itu adalah tanda kiamat. Maka kemudian pertanyaan berikutnya disampaikan bahwasanya kota Syam itu akan menjadi tempat mahsyar. Imam Al-Qurtubi yang menjawab, sesungguhnya dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyampaikan mahsyar itu ada yang di dunia, ada mahsyar di akhirat. Mahsyar di akhirat adalah ketika saya dan antum nanti dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana sempoyongan orang yang mabuk. Siapa? Pemakan riba. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan miring-miring, mereka yang berpoligami ketika mereka tidak adil. Ada yang dibangkitkan mereka dalam kondisi mengeluarkan bau nanah yang sangat menjijikkan. Siapa mereka? Mereka yang sering niyahah, yaitu adalah meratapi mayit ketika anggota keluarganya itu meninggal dunia.
Itulah mahsyar di akhirat. Dikatakan Nabi, mahsyar di akhirat ardun kakursotin naki laisa fiha alamun li ahadin. Mahsyar nanti di akhirat itu, maka sesungguhnya tanahnya putih kayak adonan tepung. Kayak adonan tepung, kemudian putih kemerah-merahan. Itulah tanah mahsyar. Kita akan berdiri di tanah mahsyar itu selama 40 tahun dalam hitungan akhirat. Dan ingat ikhwan, kekuatan kita ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan kita jauh lebih besar daripada kekuatan kita di dunia. Makanya tidak ada cerita orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar kemudian minta izin sama Allah. Ya Allah duduk bentar, ya Allah pegel saya. Tidak ada. Karena sungguhnya semuanya nanti akan diberikan kekuatan oleh Allah. Tanahnya sebagaimana adonan tepung, berwarna kemerah-merahan. Tidak ada tanda untuk siapapun. Disitulah nanti kita akan dikumpulkan, dan itulah mahsyar dalam kehidupan di akhirat. Mahsyar itu pula ada di dunia. Dan mahsyar itu apa artinya? Mahsyar itu dari kata hasyara, yahsyaru, mahsyarun, tempat berkumpulnya manusia. Karena sesungguhnya di akhir zaman kita akan digiring. Sebagaimana kemudian api itu akan menggiring kita pada satu tempat. Dan sesungguhnya tempat berkumpulnya manusia itu nanti adalah di kota Syam, di wilayah Syam. Disitulah berkumpulnya kita semuanya. Mungkin hari ini masih banyak yang berpikir, bagaimana teknisnya nanti Ustaz? Jangan dipikir. Karena mungkin pikiran kita tidak menjangkau. Cukup imani. Karena biarkan Allah yang mengaturnya bagi kehidupan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak memandang masa depan dengan logika dan akalnya. Tapi orang yang beriman, mereka hidup berjalan dengan apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita hidup dengan iman semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kota Syam menjadi tempat berkumpul, betul. Tapi mahsyar untuk kota Syam bukan mahsyar di akhirat. Karena mahsyar di akhirat itu nanti di akhirat setelah peristiwa hari kiamat. Mahsyar yang disebutkan identik dengan kota Syam, mahsyar di dunia. Karena semua orang nanti akan kumpul, dan orang yang terbaik nanti yang akan kumpul di kota Syam. Makanya kota Syam itu dikatakan Nabi, innallaha takaffala li bisyami wa ahli. Allah itu menjaminkan kepada diriku bagaimana kota Syam dan bagaimana aku menjamin para penduduknya. Makanya kalau antum, saya ingin melihat orang yang terbaik dalam iman, lihatlah kota Syam. Zikir mereka, sabar mereka, ridho mereka. Antum tahu tragedi di kota Syam sudah berlalu sampai 5 tahun atau 6 tahun hari ini. Tapi saya belum pernah menjumpai. Kemudian ada berita bahwasanya orang Syam itu sampai mati bunuh diri karena stres dengan masalah yang mereka hadapi. Kenapa? Mereka tidak pernah diberitakan mati bunuh diri. Iman mereka yang menjadikan mereka kuat, karena sesungguhnya mereka adalah salah satu orang yang terbaik dalam identitas iman yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Disitulah kita paham kota Ghautah berdampingan dengan kota Damaskus, tempat yang terbaik di antara wilayah Syam, dan Nabi mengkaitkan dengan kata Malhamah Kubra. Berarti kota Ghautah ada kaitannya dengan peristiwa akhir zaman. Kewajiban kita adalah bagaimana menolong mereka, menyertakan mereka di dalam doa-doa panjang kita. Karena sesungguhnya doa itu ibarat amunisi yang terakhir yang bisa merubah banyak keadaan. Maka sertakan mereka dalam doa-doa kita. Sertakan mereka dalam setiap hajat dan kebutuhan yang kita mintakan kepada Allah. Bisa jadi ada satu mukmin yang selamat dari tragedi yang harusnya mereka dapatkan disebabkan doa saya dan doa antum ketika antara adzan dan iqamah. Bisa jadi ada bayi yang asalnya kemudian ditakdirkan untuk kemudian mati ataupun gugur ketika dia mendapatkan tragedi, tapi karena doanya antum, bisa jadi Allah kemudian mengalihkan musibah itu dan tragedi itu tidak terjadi pada bayi itu. Doa itu kekuatan yang sering kita remehkan, padahal dia begitu besar di sisi Allah. Dan sesungguhnya doa ibarat amunisi terakhir yang merubah banyak keadaan. Sertakan mereka dalam doa. Hari ini kalau kita mendengar berita-berita dari dunia kaum muslimin yang menyedihkan, terutama dari Suriah, doakan dan sertakan mereka dalam setiap doa-doa panjang kita. Barakallahu fiik. Bisa dipahami akhil karim? Ya, alhamdulillah. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.